Ternyata si Putri itu bang, dia ngelihat sosok perempuan yang Putri bilang tuh cantiknya luar biasa, cantik luar biasa. Terus dia pakai kebaya warna hijau, tapi hijau aneh. Gue lihat lagi, nah dia tuh posisinya nempel ke badannya Putri, nempel bukan masuk ya, nempel. Kayak perwira-perwira kerajaan gitu. Terus dia pada nuntun kuda, ada yang lagi masih makan kuda segala macam. Pokoknya rame, tapi ya kayak gitu, pakaian prajurit dan perwira zaman dulu dan semuanya nuntun kuda. Nggak ada bang. Orang-orang yang tadi? Yang 2 orang tadi, paling baru 2-3 detik. Takut Putri jadi ikut kenapa? Itu ada sosok perempuan cantik di balik air terjun yang ngajak Putri untuk pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Samawe. Oke, kali ini depan gue lagi-lagi ada narsum. Cuman nggak tahu nih ngebelakangin kamera. Dia nggak mau dikenal sama orang. Namanya juga nggak boleh disebut. Iya bang. Iya aja lo. Sebelum gue ke lo ya, gue mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sejauh ini sudah support channel Samawe Adventure yang dulunya dan sekarang gue sering sebut dengan nama udah Samawe berubah aja. nama nih. Ya, menghilangkan adventure-nya lah. Oh. Itu aja sih, Bang. Terima kasih yang sudah support, yang belum support silakan klik subscribe channel gue dan kasih like juga, komen jika kalian ada pertanyaan, ada masukan segala macam boleh, dan share juga video-video dari Samawe. Kalau emang kalian nggak suka ya dislike juga nggak apa-apa ya. Thank you, Bang. Lu mau Enggak, gua nggak cerita. Lah, lu di sini. Enggak, gua kali ini pengen denger lu yang cerita. Nggak apa, lu cerita aja. Pasti kan pengalaman lu lebih banyak nih daripada gua ya kan? Iya. Lu naik gunung udah ke sono sini ya kan? Wow, se-Indonesia kali udah di setrikaan ke sono sini anjir. Kan Iya. lu yang mau cerita. Enggak, gua mau denger cerita lu. Kali ini. Cerita apa nih? Kali ini mumpung kita di Jakarta, kita cari gunung-gunung yang deket aja lah ya. Oh, tentang gunung. Gue pengen tahu, lu kan sering naik gunung nih. Dulu. Ya masih lah. Gue pengen tahu cerita lu tentang yang gunung-gunung itulah pokoknya. Oh, boleh. Pasti kan selama pendakian lu banyak tuh, dari mulai cerita yang ya mungkin biasa aja, cerita yang wah banget. Nah, gue pengen cerita yang horor lu nih, ya kan? Horor gunung. Kira-kira ada nggak lu yang deket-deket sini? Gunung apa ya? Gunung Gede kali ya? Gunung Gede tuh deket, masih puncak lah. Oh, oke. Puncak. Gunung Gede ada sih bang. Sebagian besar sudah gue ceritain. Ini boleh deh kayaknya yang cerita ini pernah gue ceritain, cuman dulu gue berdua nyeritainnya. Udah lama? 3 tahun yang lalu lah. Udah lama itu mah, 3 tahun yang lalu udah lama. Kan banyak nih subscriber lu yang baru banget. Yang baru datang mungkin kejauhan kali scroll video lu. Ceritain lagi aja. Mungkin kemarin ada yang lu belum ceritain dikit, ya lu bisa ceritain di sini. Kalian gue juga kan pengen tahu nih. Oke. Gunung Gede. Ya udah, gue ngopi dulu, Bang. Anjir, harusnya lu ini. Jadi gue ceritain yang mungkin tahun 2015 kali bang ya. Jadi 2015 tuh gue sempet ada kegiatan sekolahan. Jadi gue posisinya memang udah lulus lah, udah kerja segala macam dulu. Cuman gue masih aktif di sebuah organisasi kesiswaan di sekolah. Jadi Sispala lah bang.
Jadi siswa organisasi. Ini berarti lu kuliah, SMP, SMA? Agak, kondisi gue itu 2015 berarti sudah kerja, Bang. Oh, udah kerja. Udah tua gue. Oh iya. 2015 berarti 2015 udah kerja ya? Udah berkeluarga, udah punya anak gue 2015 itu. Jadi waktu itu gue masih ngedampingin junior gue untuk bukan pelantikan, Bang. Jadi istilahnya tuh pengambilan badge. Oh, kalau anak pramuka tuh TKK. Ya, yang ada di pinggir-pinggir tuh. Iya, bener lah kayak gitulah ya, ngambil badge. Kebetulan gunung yang dipilih adalah Gunung Gede Pangrango. Jadi 2 gunung sekaligus sekali perjalanan. Gitu. Nanti perjalanannya dibuatkan LPJ, LPD-nya dibuatkan diajuin ke rapat anggota, disetujui baru mereka sah atau tidak untuk mendapatkan badge gitu kan. Nah, oke lah. Belasan orang, Bang, yang berangkat tuh banyak lah pokoknya. Yang berangkat tuh banyak banget. Berarti ini lu bakalan, gue pengen cerita dari awal banget lah. Oke. Dari awal banget lah pokoknya mereka tuh punya panitia sendiri lah ya. Dari Sispalanya itu punya panitia sendiri. Gua kebetulan cuman alumni lah ya, senior yang diundang untuk datang. Namanya udah diundang datang sebagai seorang senior gitu kan, orang yang paling tua di situ. Mau nggak mau kan tetap harus tanggung jawab kan ya, karena di bawah kita kan ya adik-adik kita lah gitu ya. Gue lupa jumlah tepatnya berapa orang, cuman yang jelas belasan orang yang berangkat. Banyak orang, hampir 20 orang berangkat. Kita berangkat itu H-1 pendakian. Misalkan gue berangkat sore ini, taruhlah gue jujur lupa harinya. Anggap aja lah hari Jumat sore lah berangkat ya. Jumat sore berangkat, sampai sana sekitar malam Sabtu kan. Dari Bekasi tuh berangkat waktu itu. Di sana malam Sabtu, stay dulu di Warung Mangidi. Jadi kita tuh naik Gunung Gede Pangrango lewat Cibodas. Lewat pintu masuk Cibodas. Nah, Sabtu pagi atau besok paginya kita tuh trekking sekitar jam 6 pagi lah, jam 6, setengah 7 pagi kita mulai trekking. Gua tuh nyebutin salah satu tokoh lah ya, yang dia bakal banyak mengalami satu hal yang menurut gua tokoh utamanya lah. Gue sebut namanya Putri. Ya, perempuan. Ada junior gue saat itu, dia SMA kelas 2. Jadi si Putri ini, ada beberapa perempuan kan, ada pokoknya cewek cowok rata gitu, jumlahnya rata. Sekitar gue lupa tepatnya berapa, tapi banyak lah gitu. Dia tuh mulai ngeliat keanehan-keanehan lah di jalan. Keanehan di jalan tuh awal mulanya dari Telaga Warna, Bang. Abang kan pernah naik Gunung Gede nggak? Iya, tahu ya. Naik di Telaga Warna tuh dia kayak ngeliat sosok apa ya, kayak perempuan tapi nggak jelas tampilannya warna. Cuman kayak auranya tuh cahaya gitu, warnanya agak-agak kehijauan, putih kehijauan gitu kan. Dia ngerasa aneh di situ. Tapi dianggapnya sama dia tuh, sudah lah itu biasa aja, namanya gunung kan gitu ya. Cuman dia aja yang lihat. Nah, ini gue bercerita nih setelah gue tahu semuanya pada saat turun ya. Pada saat gue tahu ceritanya dari dia, cuman pada saat turun. Nah, sampai lagi di namanya, kalau dulu sih gue kenalnya shelter pemandangan, Bang. Kalau sekarang sih mungkin orang bilang itu shelter satunya air terjun. Air terjun itu kan air terjun air panas. Oh, yang air panas, bukan yang panas. Cilember. Oh, yang Ciberem. Bukan. Ini udah nyampe air panas nih. Nggak cerita sampai air panas. Sebelum air panas banget tuh kan dulu ada shelter, Bang, ada bangunan yang mungkin kalau sekarang udah tinggal bekas toiletnya aja. Dan sekarang udah rapi, udah bagus. Nah, dulu tuh masih agak semrawut tuh, Bang. Jadi iya, di situ dia ngerasain hawa yang aneh lah pokoknya. Kayak apa sih? Kalau dibilang nyeremin lah pokoknya, kan anyepnya gimana, bukan dingin gunung ya, Bang, tapi anyepnya aneh gitu kan. Ini kayak ada hawa negatif yang lumayan kuat di situ. Tapi lagi-lagi dicuekin. Terus kita nyebrangin air panas segala macem. Itu siang, Bang. Kondisinya sekitar masih jam 10-an. Oh, masih siang lah. Masih siang, jam 10, jam setengah 11-an lah gitu kan. Nyampe lah di Kandang Batu tuh setelah air panas. Nah, di Kandang Batu ternyata dia tuh ngelihat rombongan nih, Bang. Bukan cuma satu.
Jadi rombongan perwira-perwira yang lagi pada nuntun kuda. Perwiranya tuh orang zaman dulu atau? Orang zaman dulu bang. Oh, Jadi zaman kayak dulu. perwira-perwira kerajaan gitu. Terus dia pada nuntun kuda. Ada yang lagi ngasih makan kuda segala macam. Pokoknya rame. Tapi ya kayak gitu. Pakaian-pakaian prajurit dan perwira zaman dulu dan semuanya nuntun kuda. Itu yang pertama dia. Ya dia tuh kayak, loh kok ini bener atau enggak? Cuman makhluk-makhluk yang si Putri lihat ini kayak acuh tak acuh. Kayak bodo amatan gitu loh, kayak nggak peduli sama kita yang pada lewat gitu. Saat itu pendakian lumayan rame. Akhirnya sampailah sekitar jam 12:30 atau jam 1 siang di Kandang Badak bang, di shelter Kandang Badak. Nah kita mutusin diriin campsite di situ karena kita punya 2 target. Target pertamanya adalah 2 puncak, Gunung Gede dan Gunung Pangrango sekaligus. Jadi rencananya break di situ, diriin shelter, diriin tenda gitu kan buat campsite-nya. Terus sore mau trekking ke Puncak Gede, besok paginya atau besok subuhnya baru trekking ke Pangrango. Itu sih rencana awalnya gitu. Nggak cerita kita diriin camp di situ, masak-masak segala macam, makan. Jam 3 itu pas asar lah ya, jam 3 lewat kita baru mulai trekking ke Puncak Gede. Gitu, mulai trekking ke Puncak Gede. Tapi nggak semua bang, nggak semua tuh, hanya anak-anak Sispala yang saat itu punya tujuan untuk pengambilan badge sama beberapa senior yang ngedampingin gitu kan. Cuman itu aja, nggak banyak. Nah ada beberapa senior yang lain yang jaga shelter. Naiklah kita gitu kan. Nah kalau abang tahu kan begitu naik dari Kandang Badak kan langsung pertigaan ke kanan Pangrango, lurus Puncak Gede kan. Nah, tujuan kita lurus nih ke arah Puncak Gede. Kita lewatin hutan, masuk hutan kan lumayan rapat lah hutan. Lumayan rapat hutan. Lewatin salah satu tanjakan yang ikonik bang. Tanjakan setan atau bilang tanjakan rantai gitu kan ya. Tapi sebelum sampai ke tanjakan situ bang, tanjakan udah kelihatan nih, tikungan tanjakan udah kelihatan. Kurang lebih 100 meteran lah dari situ. Gua ketemu 2 orang, bukan cuman gua ya, kita orang yang kan lumayan pada baris nih. Nah yang bagian belakang tuh gua ngecek Putri kalau nggak salah. Ada 2 orang. Akhirnya gua tanya, apa Sandi, mereka mau turun. Gua tanya bang, di atas ada orang nggak, masih rame nggak gitu kan. Dia bilang masih rame bang di atas. Cuaca gimana? Aman bang, cuaca bagus gitu bilang gitu kan. Oh ya sudah, kalau kayak gitu, oh ya thank you bang gitu kan. Nah begitu gue ngomong thank you, gue jalan kan. Nah si Putri nengok ke belakang nih, ke arah yang anak 2 orang yang tadi turun. Nggak ada bang. Orang-orang yang tadi? Yang 2 orang tadi paling baru 2-3 detik. Tapi ngelewatin pakaiannya kita. Pendaki? Pakaian pendaki. Dan lu nggak ada yang aneh? Nggak ada yang aneh, gue nggak ngerasa aneh gitu kan. Nah Putri ngeliat ke belakang, loh kok nggak ada. Terus manggil gue, bang orang tadi kemana ya? Si gue nengok lagi otomatis kan ke belakang. Iya nggak ada. Gue langsung positif aja kan. Mungkin dia nikung atau dia masuk ke dalam sedikit ke semak, dia istirahat kayak gitu. Pikiran gue udahlah nggak apa-apa, paling dia istirahat gitu kan. Cuman tetap pikiran gue ngerasa aneh, itu siapa gitu kan, itu apa gitu, kok hilangnya cepet banget gitu kan. Tapi ya Putri tuh lagi-lagi kayak bukan orang nih bang. Udah jangan ngomong sembarangan, udah jalan-jalan gitu. Sampailah kita tanjakan rantai. Ada sebagian yang lewat jalur alternatifnya, ada sebagian yang lewat tanjakan rantainya gitu kan, atau tanjakan setannya ya. Nah kita semua naik nih lewat tanjakan setan dan lewat jalur alternatif. Gua termasuk orang yang paling belakang lewat tanjakan rantai. Begitu sampai atas, Putri itu diem. Jadi Putri diem. Gue posisinya masih di tebing nih, masih di tebing batu. Cuman gue ngelihat Putri tuh aneh, diem gitu. Ini kenapa nih anak gitu kan? Kenapa lagi atau lihat apa lagi gitu kan? Nah ternyata si Putri itu bang, dia ngelihat sosok perempuan yang Putri bilang tuh cantiknya luar biasa gitu kan. Cantik luar biasa. Terus dia pakai kebaya warna hijau
tapi hijau aneh bang. Mungkin kalau misalkan kita yang biasa lihat ya, kayak hijau daun, hijau tua, hijau muda, hijau toska kayak gitu-gitu. Ini army. Enggak. Oh enggak. Pokoknya hijaunya aneh lah gitu ya. Cuman emang identik hijau gitu. Cantik dan cantik banget. Dan gua pun lihat. Oh lu lihat juga? Gua lihat. Berarti yang lihat lu sama Putri? Gua sama si Putri. Nah, yang membedakan gua sama Putri adalah gua ngelihat hanya sebentar. Jadi pada saat gua nyampe tebingan ujung, sampai ujung, gue lihat, terus gue mau ngelangkah lagi ke atas kan, otomatis mata gue itu ngelihat ke jalur dong. Iya. Nyari pegangan buat tangan ke batang kayu, ke apa tuh? Mana itu? Oh botol. Anjir, horor juga. Lagi serius-seriusnya kampret. Jadi gue tuh lihat juga bang, lihat juga sosok perempuan. Kalau gue bilang cantik, gue nggak lihat wajahnya, gue hanya cuman lihat hijau gitu. Misalnya pakai pakaian warna hijau, gue nggak bilang itu kebaya ya, cuman yang bilang kebaya itu si Putri saat itu. Nah, hanya saja yang membedakan gue sama Putri ngelihat lumayan lama. Kalau gue lihat sekilas, jadi begitu gue ngelihat dia, terus gue alihkan pandangan gue lagi ke jalur buat cari pegangan tangan buat tangan gue manjat. Begitu gue nengok ke situ lagi udah nggak ada. Tapi hilang. Putri masih lihat. Putri masih lihat. Terus gue tegur kan, weh, ngapain? Bang, udah jalan. Oh gitu kan, gue suruh jalan. Ya bang, Putri jalan lagi. Nah, begitu Putri jalan nih bang, terus dia kayak jatuh kedebuk gitu kan. Gue nengok kan, kenapa Put? Nggak apa-apa bang katanya. Jatuh dia. Nah pas dia bangun, jalannya berat. Terus gue perhatiin itu si Putri nendang apa gitu kan. Jadi si Putri tuh kayak nendang bola dua bola gitu bang. Cuman kayak hologram bang. Kayak hologram gitu, bola teman kayak hologram bulat gitu, kayak hologram gitu lah, kayak ya. Transparan, hilang, ada lagi hilang, ada lagi hilang, ada lagi gitu. Apa ya? Gue tegesin kan, gue jalan di belakang si Putri tuh kan. Apa? Ternyata anak kecil bang. Ditendangin sama dia. Jadi ada anak kecil, dua anak kecil, satu di depan kaki kanan, satu di depan kaki kiri. Jadi si Putri jalan tuh kayak lagi nendangin dia. Putri nggak tahu. Anak kecilnya gimana? Lu lihat nggak? Ketawa-ketawa, seneng. Jadi kayak seolah-olah dia menemukan sesuatu tempat bermain atau apalah gitu. Lu pernah mikir gak anak lu atau siapa ponakan lu gitu kan bercanda megang kaki lu, terus pada saat lu jalan dia kayak gelayutan terus kesenengan? Iya. Kayak gitu bang. Tapi nggak sosoknya pucet atau? Nah, abang tahu Casper? Ya. Bentukannya kayak Casper. Hantu yang baik hati itu. Iya, hantu yang baik hati yang lucu-lucu itu. Cuman punya rambut segala macam. Punya rambut. Nah, dan pakai celana. Celananya jauh lah sama Casper lah. Enggak bang, bentuk maksud gua jauh kayak mirip kayak Casper tuh ya, warnanya gitu kayak putihnya kayak gitu pucat. Dan nggak menakutkan lah ya? Enggak nakutin. Maksudnya gua enggak kepalanya pecah, banyak gitu, darah, enggak gitu. Biasa aja kayak anak-anak kecil gitu. Cuman warnanya emang. Nah celananya itu kayak kain aja bang. Kain warna krem. Kayak suku pedalaman gitu berarti. Ya gue nggak tahu lah ya. Ya kayak gitulah, kayak kain diket-diket gitu kan. Cuman kayak nutupin bagian kemaluan gitu. Nah jalan-jalan kayak gitu, gue bilang Put lu nggak apa-apa, gue bilang gitu. Nggak apa-apa bang. Lu kalau berat turun aja. Yuk, gue gituin kan. Terus yang lain juga kan pada nanya, kenapa Putri bang? Gak apa-apa, ini si Putri kayaknya agak berat, belum mau jalan. Si Putrinya kayak masih kekeh gitu kan. Gak apa-apa, lanjut. Udah gak apa-apa, kalau gak kuat turun aja, gue gituin. Karena gue ngelihat ada anak kecil itu bang. Iya, karena lu udah tahu. Ini bakal rese nih kayaknya kan, kayak gitu kan. Nah Putrinya bilang, gak bisa gitu bang, pokoknya kita harus naik. Jadi kenapa dia kekeh?
saat itu kan namanya anak baru pelantikan, lagi seneng-senengnya lah lagi ya. seneng-senengnya, jiwa korsanya lagi Iya. kuat-kuatnya gitu kan. Jadi kalau gagal satu gagal semua. Ya satu memang gitu, tim. satu Satu tim tim itu gagal semua. Jadi si Putri berpikir kalau dia turun dia bisa mengakibatkan kegagalan untuk timnya gitu kan. Akhirnya Putri tetap mutusin naik. Nah, saat Putri naik itu nggak jauh dari kita ngobrolin kayak gitu, Putri turun atau enggak, kita jalan nggak lama, tuh bocil 2, tuh anak kecil 2 tadi lepas dari kakinya si Putri, terus ke arah kanan bang, ke arah kanan masuk ke hutan, terus ketawa-ketawa gitu, loncat-loncatan kayak gitu. Girang lah ya. Girang banget. Terus udah si Putri biasa lagi nih jalan, biasa lagi secara kaki normal lagi. Cuman kata dia begini mulu nih, kayak punggungnya tuh bukan dinaikin nih bang ya, tapi lu pernah gak sih kalau lagi jalan di belakang terus kayak ada yang megang punggung lu, risih gak sih? Nggak enak gitu. Nggak enak kan, pasti gini kan gitu kan. Nah Putri kayak gitu. Nah si Putri ngerasa kayak ada sesuatu. Nah di saat itu gue ngeliat bang, si sosok perempuan yang dilihat Putri sama gue di tanjakan setan tadi, gue lihat lagi. Nah dia tuh posisinya nempel ke badannya Putri. Nempel, bukan masuk ya, nempel. Jadi lu kalau lagi jalan sama sohib lu lah gitu kan, atau sama pacar lu deket mungkin banget gitu deket banget, nempel kayak gitu kan, dirangkul atau apa. Ini cuma nempel aja, nggak dirangkul, nggak apa, cuma nempel aja. Nah itu yang membuat si Putri jadi risih. Nah tapi lagi-lagi si makhluk itu tuh nggak nempel kelihatan terus jalan, nggak gitu bang. Jadi terus hilang lagi, terus muncul lagi, kelihatan lagi, terus hilang lagi. Jadi kayak hologram aja bentuk, persis hologram kalau bilang. Antara muncul dan keluarnya tuh mirip hologram. Dan akhirnya gue bisa memastikan bahwa itu pakai kebaya dan warna hijau. Yang sama tadi itu. Iya. Maksudnya jadi gue baru lihat di situ secara jelas bahwa si perempuan itu pakai kebaya dan warnanya hijau. Kenapa gue masih bisa mastiin? Karena memang belum gelap bang. Posisinya masih sekitar jam 5:30 gitu. Jam 5:30 hilang lagi. Nah, dan pas kita nyampe puncak geger tuh perbatasan vegetasi sama ke pasir lah ya. Sampai situ maghrib ya mungkin lah. Pas maghrib hilang tuh bang. Maksudnya hilang tuh nggak kelihatan si perempuan yang nempel si Putri itu. Tiba-tiba hilang aja gitu kan. Karena gue juga nggak selalu nempel sama Putri kan, jalan selalu berjarak kan gitu, namanya naik gunung kan pasti kayak gitu. Nah sampai puncak geger kondisinya badai ini bang, hujannya nggak terlalu besar, kayak gerimis gitu, gerimis, cuman anginnya dibilang kencang banget gitu kan. Nah berhubung posisi gue adalah orang yang paling tua di situ, orang yang paling senior di situ, kebetulan yang pas ikut gitu kan, gue tuh aduh nih gimana nih kan, nih kalau anak-anak nggak kuat mental, takut kenapa-napa di jalan, takut kena hipo segala macem. Cuman ini adalah tujuannya mereka gitu kan, gue jangan sampai gara-gara nggak percayanya gue ke mereka membuat mereka gagal padahal mereka mampu kan gitu. Gue cuman dilema di situ. Akhirnya gue minta tolong satu orang namanya Encek, panggilannya Encek gitu kan. Cek, dia junior di bawah gue, nggak terlalu jauh, cuman masih seniornya si Putri dan teman-teman itu. Lo ke atas dulu, lo cek kondisinya, kalau aman lo kasih tanda ya gitu kan. Maksudnya aman tuh kira-kira kalau jalur memungkinkan teman-teman buat naik ke atas gitu kan. Udahlah, oke bang, si Encek jalan ke atas kurang lebih 300 meter atau 200 meter, dia ngasih kode gitu, gas, kayak suruh jalan gitu kan. Akhirnya kita jalan tuh nembus badai jalan, singkat cerita sampai ada warung yang masih buka di atas itu. Pas puncak gede ada warung kecil yang masih buka kan, banyak bang dulu kan warungnya. Nah itu ada beberapa warung, cuman hanya satu warung yang buka saat itu. Nah karena kita banyak orang,
kan lebih mengutamakan yang perempuan dulu, yang anak-anak adik-adik gue yang perempuan untuk masuk ke dalam gitu kan. Nah masuk ke dalam itu gue sebut lagi ada namanya Reski ya, namanya Reski, temennya si Putri juga. Si Reski bilang, Put mata lo kenapa, sini gue bantu lapin gitu kan, jadi kayak merah gitu kan. Nah begitu dilapin sama si Reski, si Putri tuh ngelihat si Reski kayak aneh gitu kan. Nah si Reski, loh lu kok malah ngeliatin gue kayak gitu, kenapa memang gitu kan. Nah si Putri tuh langsung ngomong ke Reski kalau nggak apa-apa kayak gitu. Nah, Reski keluar ngomong lah sama gue sama Cek, bang lihat Putri deh, Putri aneh kayaknya gitu kan. Akhirnya gue mipir tuh ke pinggir warung bang, gue tanya, Put kenapa kamu sehat? Si Putri ngeliat gue gini bang, tersenyum, nggak apa-apa bang. Kenapa memang sama Putri? Jadi ngomongnya tuh lembut bang, manja-manja gitu loh ya. Kayak gimana gitu loh. Pokoknya bahasanya yang dia Putri kan inilah ya, memang secara basic, secara dasar cantik, Putri tuh cantik. Tapi dia tuh kalau ngomong main jeblak-jeblak aja gitu orangnya. Ini di situ lu berasa auranya dia kayak keluar gitu, kayak ya? Kemayu gitu. Aura perempuan banget nih. Lebih Kemayu lah dibanding biasanya. Kok ini bocah Kemayu gitu kan, jadi kayak lembut gitu kan. Nah terus namanya orang kecapean kan ya, sakit gitu kan gue bilang pasti kecapean ya dari bawah ke atas. Terus gue lihat kondisinya tadi, dia jatuh, dia ngeliat sesuatu, dia digandulin sesuatu, harusnya kan orang capek, tapi mukanya jernih bang, mukanya tuh bening berkilau. Kalau orang sekarang bilang apa ya, glowing. Iya jadi kayak glowing gitu, kayak orang habis make upan gitu kan. Kok nih bocah cantik banget, tapi beda gitu, cantiknya beda lah pokoknya lah, kayak bukan orang gitu. Iya berasa auranya tuh kayak keluar gitu. Aneh banget bang. Nah ternyata si Putri tuh cerita, ini kita flashback Putri lagi ya. Si Putri tuh cerita saat itulah, di saat dia matanya itu dilap sama temennya, disitulah kesadaran terakhirnya dia. Oh habis itu udah nggak tahu lagi. Habis itu ternyata dia nggak sadar. Oh. Dan dia sadar di tenda bang. Sadar di tenda. Pokoknya begitu nyampe tenda, oke lah udah masuk pagi, cuman maksudnya masih tengah malam lah gitu, masih sekitar jam 1 jam 2an kayak gitu. Nah pokoknya itu dulu, pokoknya itu titik Putri tidak sadar. Nah, gue tahu Putri tidak sadar tuh setelah turun lagi ya Putri cerita. Setelah dia cerita semuanya. Saat itu gue anggap ya Putri gitu, masih dalam kondisinya gitu kan. Ya udah akhirnya badai udah agak mulai berkurang, sekitar jam 7:30, 8 lah, kita putusin turun lah gitu kan. Yang pas turun lagi-lagi sampai masuk puncak Geger bang. Jadi dari puncak nih aman, nah sampai puncak Geger dia berhenti, terus dia bilang, udahlah lu pada pulang, pada turun, gue di sini aja, gue nggak mau turun, tempat gue di sini. Waduh, udah mulai aneh nih gitu kan. Gue bilang, ngomong apa sih lu, udah turun buruan turun. Enggak, gue nggak mau turun, lu aja semua pada turun, gue di sini. Waduh, bahasanya mulai kasar, ngomongnya mulai ngebentak, terus nggak mau turun. Gue nggak mau kondisi di situ anak-anak makin panik. Kenapa gue bilang gue takut banget anak panik? Saat itu mereka itu naik gunung yang sebenarnya gunung baru pertama kali bang. Jadi junior yang baru pengambilan badge itu baru pertama kali naik gunung. Memang waktu pelantikan sempat naik gunung Salak, cuman kan ya itu kondisinya pendidikan gitu kan, bukan sampai ke puncak gitu, bukan dilepas. Nah ini kan dilepas gitu kan. Gue takut mereka kalah mental gitu ngelihat kondisi yang udah di hutan malam. Terus di gunung tuh sekeras ini ya. Terus temennya begitu kan gitu, lo bayangin ya kan, mules aja kadang mereka bingung kan, perempuan lu pengen pipis jadi bingung gimana ngelihat temennya yang kayak begitu kan dalam kondisi yang aneh gitu kan. Nah
Akhirnya gue bentak kan, gue ngebentak dia, nggak usah macem-macem lo, turun. Nggak mau bang, duduk dia nggak mau turun. Nah akhirnya mutusin, gue lupa nama, pokoknya ada salah satu angkatannya dia lah. Yang gue ingat namanya satunya si Raffi, terus satunya siapa ya, badannya agak gede bang, pokoknya kuat lah gitu, orangnya emang kuat gitu kan. Lo gendong dia, gue gituin kan, gue paksa suruh gendong. Bang kan gue bawa keril, kata dia kan gitu. Yaudah keril lu sini, kerilnya dia gue yang bawa, dia gendong si Putri. Ya udah, namanya juga teman satu angkatan kan. Ya udah, ya bang saya gendong sama dia. Gue pikir jauh bang, paling 15 meter. Berhenti. Bang, Putri berat banget bang. Kata dia, setahu gue Putri nggak seberat ini gitu. Apalagi dengan lihat fisiknya, sosoknya dia lah. Putri kan kurus kecil dan anak-anak ini nih semuanya pasti tahu bobot berat masing-masing, karena pada saat pelatihan bang, kan latihan fisik segala macam, kadang-kadang dia naik tangga sekolah nih ke lantai 2 gitu kan. Ya itulah. Itu kan gendong-gendongan temen tuh. Jadi setidak-tidaknya mereka sudah tahu feelingnya nih, beratnya si A tuh sekitaran segini, beratnya si B sekitaran segini. Nah si cowok ini, Putri tuh nggak segini bang, beratnya ini berat banget. Gue kayak bawa banyak orang, atau gue kayak bawa orang gemuk kayak gitu. Masa sih, nggak percaya gue kan. Udah gantian, udah Raffi gantian. Nah Raffi kerilnya diambil sama yang satu yang tadi pertama bawa, saya Raffi gendong 10 meter bang, nggak kuat. Nggak kuat juga. Jadi kenapa lagi gitu kan. Udah akhirnya gantian gua sama bang, gua bawa nggak kuat. Terus si kalau nggak salah Ompet apa siapa, pokoknya beberapa orang lah nyoba tuh, nyobain gendong si Putri itu. Lagi-lagi Putri selalu teriak bahwa gua nggak mau pulang, rumah gua di sini, tempat gua di sini, lu aja semua pada turun kayak gitu. Nah sampai di titik gua adalah orang terakhir yang kesel. Gue yakin banget kalau wah ini anjing nih, di dalam hati gue nih bukan dia nih kan. Mulai rese. Akhirnya pas gue gendong terakhir, gue bentak bang. Ya punten ya, ngomong kasar banget gue. Ya bahasa binatang lah, ngomongin kebun binatang. Wah, anjing lu, turun nggak lu, keluar nggak lu, pergi nggak lu, nggak usah ganggu lu, turun. Gue bentak-bentak kayak gitu bang. Terus dengan kondisi yang Putri masih gue gendong, akhirnya Putri gue taruh di posisi gue juga yang udah hampir nggak kuat, berat banget bang sumpah. Baru gue tunjuk turun lu, pergi lu. Habis gue ngebentak kayak gitu bang, si Putri ini tiba-tiba bangun, lari bang. Entar dulu, ini posisinya malam apa siang? Malam bang, jam 8:30 9 malam lah, mungkin jam 9 malam lah. Lari. Lo pakai senter? Kagak. Gila. Sumpah. Lo bayangin aja, kita lari siang bolong aja. Ya pasti lihat-lihat lah. Lihat-lihat kan. Kemungkinan kesandungnya itu 90% lah ya. Oh, besar banget. Kondisi lari, soalnya gue nggak ngomong jalan nih, lari. Dia malam, gelap gulita tengah gunung gede, nggak pakai headlamp atau senter atau penerangan apapun, lari tanpa nabrak, tanpa kesandung, tanpa jatuh. Gue ngejar, gue pakai headlamp, gue kejar, tapi nggak bisa selihai dia. Jauh bang, mungkin selisihnya 15-20 meter ke dia itu. Ngejar si Putri, Putri lari itu. Wah, gue panggil Put, nggak berhenti. Gue taunya cuman pohon serok kayak gitu aja. Ya kelihatannya kayak gitu kan. Udah, terus dia pakai slayer warna orange, pakai sal gitu. Sal organisasi warna orange, jadi itu aja yang kelihatan dari headlamp gue kan gitu kan. Gue ya bukan nggak ada kesandungnya, ada bang, gue kesandungnya nabrak pohon tuh ada gue, cuman kok dia mulus banget gitu kan. Nah sampai akhirnya ketemu tanjakan rantai. Lu ngebayang ya, tanjakan rantai atau tanjakan setan terjalnya kayak apa? Iya, itu curam banget lah. Nah lu bayangin orang bisa lari lewat situ.
Jalan aja merangkak. Jalan aja susah. Heeh. Ngerayap aja susah. Iya. Lah dia begitu bang, lari turun kayak gitu. Kemungkinan kegulingnya sih gede banget itu. Pastilah. Kalau manusia biasa itu. Kalau lari ya. Jalan aja orang kepleset keguling lah ya gitu. Nah gue kan nggak bisa lari lewat situ. Akhirnya gue lari lewat jalur alternatif yang samping kanan kan. Lewat situ gue ngejar dia. Nah di kejauhan itu gue lihat ada cahaya headlamp, cahaya senter gitu bang. Terus gue teriak, Buge gitu. Nah, Buge itu singkatan nama organisasi Sispala gue gitu. Ada yang nyaut, ya bang Buge. Wah berarti bener angkatan gue, pokoknya organisasi gue. Karena pesan gue kan kalau lewat jam 8 malam kita belum turun, jemput gitu. Pesan gue ke junior gue gitu. Nah akhirnya mereka tuh emang berencana untuk jemput kita gitu ke atas. Nah, ternyata gue bilangin kan, ada Putri lari ke bawah ke arah lo, tangkep. Maksud gue tangkep. Jadi si Putri ini lari nabrak mereka aja bang, war gitu. Dan mereka berdua tuh ya udah mau nengok mau ngejar udah kayaknya nggak sanggup, Putrinya udah langsung lolos. Akhirnya gue lewat turun brut, gue bablasin juga mereka. Nah mereka yang berdua ini ngejar gue, yang rombongan lain masih jauh bang di belakang, masih jauh di belakang. Si Putri lari depan, gue ngejar sama 2 orang ini, kalau nggak salah Golek sama Wira atau siapa, gue lupa. Siapa lah pokoknya ada 2 orang yang nunggu gitu. Kekejar itu sama gue sampai di pertigaan Pangrango bang. Iya. Sampai di pertigaan Pangrango dia melambat. Si Putri. Dia melambat terus duduk. Samperin dia lagi duduk, diem gitu kan. Kayak orang lemes, ditanya nggak jawab. Ya sudah, yuk. Akhirnya gue papa sampai ke camp area kan ada anak yang lain kan. Gue kasih ke mereka, akhirnya mereka masukin ke tenda. Gue ingat banget masukin ke salah satu tenda yang lumayan gede, kapasitas 4 orang. Dia diistirahatin di situ. Terus udahlah dibikinin air hangat segala macam. Mau dikasih minum kan gitu. Energen atau apalah gue. Kasih minum ke dia tuh ya. Muntah bang. Kasih minum energen muntah gitu kan. Terus dia bilang panas gitu, panas. Suhu dingin kayak gini panas gitu. Ya sudahlah. Panas gimana? Takutnya hipo pikiran gue kan gitu kan. Cuman ya gue beberapa kali ngeliat orang hipo, beberapa kali nanganin orang hipo, nggak gini gejalanya gitu. Maksud gue ciri-ciri orang hipotermia tuh nggak gini gitu kan. Ini sesuatu yang aneh lah gitu kan. Ya gue sih pikirannya ke yang aneh-aneh itu. Yang aneh-aneh. Cuman kan gue juga nggak mau nyampein segala sesuatu ke teman-teman gue yang lain kan gitu. Ya sudah, mereka taunya ini bang kenapa bang? Oh kecapean mungkin, udah kasih bikinin air minum segala macam. Gak lama teman-teman yang lain ini pada nyampe, dicek kan bajunya si Putri tuh basah. Baju Putri basah, akhirnya udah tuh gantiin pakaiannya si Putri. Gantiin tuh sama temennya namanya si Valen atau siapa, JJ atau Valen gitu. Gantiin tuh pakaian si Putri. Gue bilang ya lu pada semua, itu kan tenda senior tuh. Nah mereka kan tidurnya di tenda-tenda kecil-kecil yang terpisah-pisah. Lu temenin di situ. Nah si cewek-cewek ini temenin dia nggak berani bang. Nemenin Putri. Karena ngeliat posisi Putri dengan kondisi yang teriak panas, terus diajak ngomong nggak mau, cuman mukanya senyum terus cantik banget kayak gitu. Wah aneh banget lah pokoknya. Dia nggak mau ketakutan si anak-anak ini kan, dan ketakutan mereka tuh gua anggap wajar karena ini anak baru pertama kali ngeliat kondisi kayak gini secara langsung gitu kan. Yaudah nggak apa-apa, akhirnya kita mutusin, gua sama satu lagi temen gua, Oji kalau nggak salah, gua Oji sama Putri di tenda tuh, tenda kapasitas 4, tendanya lumayan gede, kita bertiga. Nah tenda itu gue tutup kelambunya doang bang. Kelambunya doang. Iya kelambunya doang. Jadi tenda layer 2-nya masih kebuka. Artinya kayak keluar kelihatan. Nah di depan tenda gue tuh anak-anak nongkrong pada masak-masak, sebelah situnya api unggun. Nah sebelah kirinya situ hemuk. Ada salah satu kawan gue yang pakai hemuk di situ. Jelas dong rame kan. Rame. Terus kondisi apa sih namanya?
kondisinya si Putri ini udah disalinin segala macem, masih ngerintih. Tapi gimana sih bang, orang nangis, suaranya nangis gitu, suaranya kesel, kayak kecapean. Kalau orang kecapean ngerintih kayak apa sih lah kayak gitu. Cuman kondisinya selalu senyum, senang terus ya. iya kayak happy gitu. Nih kenapa nih kan. Terus waktu berjalan tapi tetap nggak beranjak dia di situ. Nah kebetulan nih gue di pojok, Putri di pojok, terus gue tengah, terus Oji ya. Nah 3 orang ini nah tidur nih ceritanya. Si Putri tidur, Oji tidur. Nah anak-anak di depan tenda masih rame bang. Depan tenda tuh masih ada beberapa orang yang main api unggun sambil bikin kopi segala macam, sambil ngobrol, masih rame. Jadi gue juga masih tektokan sama mereka, masih ngobrol. Nah di sela kayak gitu tiba-tiba si Putri tuh kayak gini nih bang, bangunnya kaget kayak gitu kan, bangun kaget, terus tiba-tiba langsung buka liatin tenda. Terus mau kemana lu? Gue kan di kiri gue, mau kemana lu? Kenapa? Gue tanya gitu, lu kenapa? Gue tanya gitu. Terus dia bilang, mau keluar bang. Ngapain lu keluar? Gue gituin, pengen kencing. Enggak bang, itu saya diajak, dia mau pergi. Diajak siapa? Itu perempuan yang tadi, cantik banget bang, pakai kebaya warna hijau, ajak Putri pergi gitu. Udah Putri mau pergi ya? Oh enggak, udah jangan keluar, udah tidur aja. Dah dipaksa gitu, akhirnya gue tutup lagi kan. Gue gak bisa tidur kan bang. Anjirin kenapa nih, gue takut segala macem. Nah, si Putri ini belum mau pakai sleeping bag bang, karena dia ngerasa gerah terus. Nah makin lewat lagi malam dia berasa kayak pulas. Nah berasa mulai pulas tidur. Wah alhamdulillah, pikir gue udah tidur nih kan. Pas udah tidur kedinginan, wah udah normal gitu kan. Gue kasih lah sleeping bag gue bang, nih pakai SB, bangunin pakai SB, pakailah dia sleeping bag bang. Mungkin saking kedinginannya tuh sleeping bag ditutup rapet bang, seret gitu kan sampai ke atas. Terus karena nggak ada bantal kan, akhirnya carrier gue dipakein jadi bantal sama dia. Dah, nah rencananya sekitar jam 3:30 pagi itu mereka tim itu harus menuju ke gunung kedua Pangrango kan, karena kan harus 2 buat achievement target gitu. Nah mereka nggak ada yang bangun, mesti nggak ada yang bangun tuh nggak jadi berangkat. Gue tanya kan ke senior ya, ini kenapa nggak jadi berangkat? Nggak bang, ngeliat kondisi Putri kayak gitu kasihan. Udah anak-anak ikhlas rela mutusin untuk nggak naik sekarang karena kondisi Putri kayak gitu, mau ninggalin Putri mereka nggak mau gitu kan. Ya udah akhirnya menjelang pagi mulai datang lah, udah sekitar jam 5:30, udah pada bangun, pada sholat segala macem. Gue tidur gantian. Cuman tidur gue nggak lama bang, gue bangun kan, wah udah agak rame nih kan gitu kan, udah agak rame. Gue keluar lah buka tenda. Nah sebelah gue nih masih ada Putri nih, masih ada sleeping bag yang ketutup rapat gitu kan, masih ada sleeping bag ketutup rapat dan nyenderin carrier gue gitu. Sudah gue keluar, gue ngeliat Putri bang, terus anjir cantik banget bang gitu kan. Kayak Miss Indonesia lah gitu kan ya gitu maksudnya. Tapi itu gak biasa bang. Ya kan gue ngeliat si Putri bukan sehari 2 hari gitu kan, udah mungkin udah hampir setahun penuh kan gue suka lihat dia gitu setiap minggu segala macem. Ya normal lah si Putri gitu. Cuman ngeliat hari itu beda banget. Dan gak cuman gue, bahkan sih temen-temen ceweknya, senior yang lain, gue Put lu hari ini gila cantik banget Put, dipuji-puji terus lah pagi. Dan kondisi Putri udah sehat lah gitu. Putri udah sehat kondisinya. Putri masak segala macem, terus dia ngambil air, dia bawa jerigen, dia pergi sama temennya ke arah sumber air kan, berdua. Depan tenda gue kan kosong berarti, soalnya masak depan tenda. Nah tenda gue tutup lagi bang. Rencana gue ganti baju, ya kan, jadi ganti baju gitu kan. Nah cuman kan carrier gue distendiin sama si Putri kan, pikiran gue kan gitu kan. Cuman kan wah
Putri udah keluar, berarti kan udah nggak ada orangnya dong, bener nggak? Sleeping bag gue tarik, kok berat, SB gue berat, gue remek gini kan, loh kok ada orang gitu kan. Gue nengok ke belakang gue, Oji udah nggak ada. Apakah ini Oji? Pikiran gue sih takutnya si Oji pindah ke sebelah sini atau siapapun pindah ke sini gitu kan. Gue iseng buka sleeping bagnya gitu kan, sleeping bagnya model mumi gitu, jadi sleepingnya nyampe ke atas. Gue buka tuh gue cuma pengen tahu siapa gitu kan. Karena pas gue buka seret, Putri bang, Putri. Tapi yang tadi teman-temannya pada lihat juga. Lo lihat semua teman-temannya. Nggak ada yang aneh juga. Nggak ada yang aneh. Putri. Tadi siapa yang masak gitu kan? Gue tutup lagi kan. Seret. Gue keluar nggak jadi ganti baju gue bang. Gue keluar lagi. Gue keluar ngobrol lagi sih sama anak gitu kan. Ngobrol. Ya gue nggak ngomong. Gue lagi-lagi jaga itu biar mereka nggak ketakutan kan gitu ya. Ngobrol kayak gitu, datanglah si Putri tadi yang dari sumber air berdua sama temannya. Lah, ini si Putri. Ini yang bener yang tadi di dalam, apa yang ini gitu kan? Pikiran gue kan kayak gitu. Siapa nih, mana yang bener? Iseng gue bang. Gue bilang ini siapa yang bener gitu kan? Maksudnya siapa yang bener tuh? Yang ini, yang di luar. Apa yang di sleeping bag tadi? Apa yang di sleeping bag gitu kan? Ya sudahlah, gue nggak ngomong, gue masuk tenda lagi bang. Gue masuk tenda lagi, gue tarik SB-nya tadi bang, udah nggak ada isinya. Oh berarti kemungkinan yang palsu tuh yang di SB. Gue nggak mungkin halu juga sih, maksud gue kondisi gue sadar banget gitu kan. Dan itu pagi bang, matahari udah ada gitu kan, maksud gue anjing ini siapa gitu kan. Ya sudahlah, gue cuekin gitu kan. Akhirnya ngobrol-ngobrol kita mutusin turun tuh bang. Dari situ tuh turun awalnya. Nah turun karena nggak jadi ke Pangrango, artinya waktu masih panjang kan bang. Nah kan waktu masih panjang lah. Akhirnya dari mulai rencananya kita adalah pendakian yang serius untuk pengambilan badge gitu kan, ekspedisi lah gitu kan, pengambilan badge. Jadinya tamasya nih bang. Ya tamasya untuk menghibur ketegangan yang kemarin gitu kan. Yuk kita ke Curug aja dulu gitu kan. Mampirlah ke Curug Ciberem nih bang, turun nih dari shelter Panyancangan tuh ke kiri kan. Ke kiri ke Curug. Semua pada asik foto-foto depan Curug. Tapi si Putri mengarah ke situ, tiba-tiba dia berhenti. Put, sini Put foto segala macam, foto rame-rame gitu. Dia nggak mau. Gue liatin. Nah gue kan ngopi tuh di bawah, gue nggak naik. Bawa sama ada beberapa temen gue di situ. Si Putri balik lagi, terus gue tanya, lu kenapa Put? Kok nggak ikutan foto sama teman-teman angkatan lu? Nggak bang, takut Putri jadi ikut kenapa? Itu ada sosok perempuan cantik di balik air terjun yang ngajak Putri untuk pergi. Tuh, gue bilang yaudah nggak usah lama-lama di sini, beresin foto-foto, cabut lah pulang nih. Ceritanya udah sampai rumah nih bang, aman lah, semua sehat. Selang beberapa hari gue ketemu salah satu seniornya Putri juga, cuman masih junior gue gitu. Dia pulang, gue potong, pulang udah nggak ada apa-apa tuh? Pulang nggak ada apa-apa, perjalanan pulang semua lancar, tapi ya itu auranya si Putri masih. Dan sampai terakhir gua ketemu tahun 2020 sama Putri, matanya dia beda bang. Itu aja sih. Berarti masih. Gua nggak bisa ngomong itu masih atau enggak ya, karena gua juga nggak ngerti ya. Cuman yang jelas matanya dia, auranya dia tuh masih kayak matanya sih ya. Kalau auranya mungkin ya sudah makin dewasa, beda kan. Lebih tajam aja. Kayak tajam gitu. Put, kok sekarang lu mata lu tajam banget. Intinya udah pulang lah ya, udah pulang. Terus abang gini lah, kalau abang diliatin sama perempuan, kan kalau perempuan itu kadang biasa aja ya biasa aja gitu ya. Ini si perempuan nih kayak punya magic atau apa yang kuat lah, sorot mata itu kuat banget. Jadi kita tuh kalau dilihat sama dia tuh kayak langsung salting gitu ya.
entah itu salting, entah itu nggak sanggup ngelihat mukanya lagi segala macam, nggak sanggup bertatapan tuh kayak gitu modelnya. Kuat banget sorot matanya. Nah, gue ketemu salah satu temennya tuh bang, salah satu juniornya gue dan seniornya Putri. Dia ngomong ke gue selang 3 atau 4 hari lah setelah pulang pelantikan. Kalau nggak salah namanya Wira. Si Wira ketemu gue, terus dia nyampein, bang, saya kan habis kejadian ke Gede, saya mampir ke rumahnya Putri main. Mas sengaja mau cari tahu kondisinya Putri gimana setelah pelantikan kayak gitu. Akhirnya si Putri cerita, keluarganya juga cerita bahwa si Putri itu ternyata dititipin bekal bang. Dibekelin sama pamannya gitu kan. Nah, mungkin teman-teman kalau yang nggak tahu dimaksud bekal itu dipegangin jimat atau ada aji-ajian lah aji-ajian lah atau jimat lah dititipin ke si Putri oleh seorang paman. Nah, si Putrinya nggak tahu kalau pamannya tuh naruh sesuatu ke dia. Maksudnya niatnya ngelindungi gitu. Nah, Putri tuh tinggal daerah Bekasi, daerah Babelan atau Gabus ya, gue agak lupa gitu kan. Tinggal daerah sana yang mungkin saat itu pamannya masih kental akan hal-hal seperti itu, percaya akan hal-hal seperti itu. Akhirnya ngasih kayak gituan atau nitipin Putri kayak gitu. Nah, akhirnya ada timbul obrolan nih gue sama Wira gitu kan. Apa jangan-jangan hal itu yang narik si perempuan itu membuat si Putri jadi dideketin dan diajak pergi. Itu bukan karena Putrinya, cuman karena mungkin titipannya gitu kan. Bisa jadi bang, kata si Wira gitu kan. Bisa jadi bang, soalnya si hantu ini, gue bilang nggak ngerusak si Putri, nggak ngejahatin Putri. Kalau mungkin ngejahatin Putri, ngerusak pikirannya Putri segala macam, bisa aja ngebawa si Putri itu lari sampai dia jatuh kepentok batunya. Tapi ini nggak nyelakain kayak Putri makin baik-baik saja, bahkan auranya terlihat lebih cantik segala macam. Dan menurut gue itu kayaknya kayaknya dia si sosok itu nggak nyelakain lah kayak gitu. Akhirnya obrolan kayak gitu tuh selesai lah, ketemulah gue akhirnya sama si Putri bang di 2020 terakhir. 2020 akhirnya gue coba tanya lagi tuh kejadian yang di tahun 2015 itu. Gue tanya lagi sama Putri, mau nangis bang, kok lu ngopi sih? Ya kan lu juga punya kopi. Itu kopi bang. Halo bang, ngopi dulu bang. Jadi si Putri tuh nangis pas gue tanya cerita kayak gitu kan. Kenapa Put, kok malah nangis gitu? Itu dia berarti cerita dari awal tuh. Ya, cerita lagi. Nah akhirnya kenapa gue bisa cerita panjang lebar kayak gini? Karena Putri udah nyeritain. Karena Putri pun cerita. Akhirnya gue cocokin nih apa yang gue lihat, apa yang Putri rasain segala macam. Akhirnya gue tahu ternyata Putri sudah tidak sadar dari mulai puncak, sadar di bawah itu apa. Nah itu tuh karena 2020 itu kemarin gue ketemu si Putri. Jadi tuh Putri nggak pernah tahu kejadiannya pada saat di puncak sampai ke kandang badak, nggak ngerti dia. Dia lari tuh dia nggak tahu. Dia teriak-teriak tuh dia nggak tahu. Nggak tahu juga. Pokoknya tahu-tahu Putri udah di tenda gitu aja. Si Putri bilang kayak gitu. Nah terus si Putri bilang ke gua bahwa Putri tuh diajak secara baik-baik bang, diajak secara baik-baik, bahkan ada anak-anak kecil yang seneng banget main sama Putri katanya. Pokoknya Putri tuh bener-bener disambut sama mereka. Putri tuh bener-bener diajak sama mereka, pengen dijadiin kayak mungkin sosok permaisuri atau sosok putri atau sosok apalah. Pokoknya Putri tuh kayak diajak sama mereka bukan untuk disiksa,
katanya, bukan untuk disiksa, tapi Putri tuh ayo nak sini dulu nak, kayak diajak untuk senang-senang lah gitu. Nah makanya Putri saat sadar di tenda itu, begitu ngeh dia datang lagi ke tenda terus ngajak Putri buru-buru mau bang. Putri mau ikut mereka katanya. Oh yang dia kaget bangun Di itu tenda, yang dia bangun-bangun yang buka lu tanya tenda. lu kenapa Put gitu. Jadi Putri bilang kalau abang saat itu tidur, abang nggak tahu Putri bangun dan buka tenda, mungkin abang nggak akan pernah lihat Putri lagi sekarang. Anjir ya, coba. Di situ dia ngikut seharusnya. Dan Putri mau ikut saat itu, tapi ditahan sama gua bukan nahan karena tahu bahwa Putri mau dibawa pergi, nggak tahu gua maksudnya apa. Lu paling nahan karena aneh gitu aja. Karena aneh nih anak ngapain nih, siapa yang ngajak lu jam segini kan. Ya gue pikir kan itu freak lah, aneh lah gitu. Ngapain sih anak gitu kan, udah nggak usah lu gitu kan. Tujuan gue cuman itu gitu, nggak ngerti bahwa dia akan pergi sama si makhluk itu seterusnya gitu. Nah terus dia cerita lagi di air terjun itu. Nah, jadi memang di air terjun itu ada sosok perempuan yang mirip tapi bukan perempuan yang sama, mirip juga. Terus nyediain itu loh bang, kayak kereta. Oh kereta berkuda. Nyediain kereta. Ibaratnya udah kayak mau jemput Putri lah ya. Jemput Putri gitu kan. Jadi udah disiapin lah. Nah dan Putri bilang lagi bang, ini balik lagi nih ke belakangnya. Kan gue tanya, itu doang Put? Dia cerita lagi, ada yang lebih hebat sih bang. Jadi Putri lewat, kayak semuanya digelarin karpet merah, kayak mau dikalungin bunga, kayak gitu-gitulah modelnya, kayak penyambutan pesta gitu, penyambutan dengan beberapa. Itu dia kayak gitu pas dia nggak sadar atau gimana bang? Ini udah sadar bang. Kondisinya dia sadar, berarti kondisinya udah sadar, tapi dia emang nggak berani ngomong apa-apa. Kondisinya saat itu dia nggak berani ngomong. Saat itu dia pas di mana? Kandang batu. Oh pas di kandang batu itu berarti. Pas turun bukan pas naik. Kan pada saat di kandang batu pas naik, dia hanya ngelihat beberapa perwira dan prajurit megang apa namanya, kuda gitu. Nah pas dia turun, pas kita turun nih, Putri ngeliat itu ada beberapa banyak orang yang sedang melakukan persiapan parade atau penyambutan tamu. Pokoknya kayak orang pesta lah, arak-arakan kayak gitu. Cuman kayak mau nyambut si Putri. Pas turun tuh. Pas turun. Cuman kondisinya saat itu kita semua tahu Putri dengan kondisi psikologis yang kurang baik, sehingga teman-teman tuh benar-benar ngejaga. Jangan sampai Putri bengong, jangan sampai Putri ini, jangan sampai Putri kayak gitulah. Jadi Putri dibikin sibuk aja terus. Akhirnya ya Putri nggak begitu ngeh sama si yang ngajak itu, nyuekin lah, Putri nyuekin itu gitu. Ya kan, coba. Dan lu baru tahu setelah itu 2020 apa 2021 gua agak lupa bang. 2021 lah, gua baru bikin YouTube lah, 2020-an kalau nggak salah, bulan Mei atau Juni. Berarti posisinya di sana tuh ya lu nggak bener-bener nggak tahu ceritanya. Nggak tahu ceritanya dia. Teman-teman juga nggak banyak ketahui ceritanya, dan Putri nggak. Dan lu taunya itu perjalanan turun ya udah semuanya udah baik-baik semua aja. Baik-baik aja. Gua hanya tahu Putri bilang ada perempuan di balik air terjun. Selebihnya lu nggak tahu. Nggak tahu. Karena pokoknya intinya lu nggak tanya-tanya. Nggak tanya. Dan dia juga nggak tahu gitu. Anjing. Gila. Kan gua langsung mikir ya, anjing nih orang maksudnya sih, kok lu bisa nahan segitu? Kok lu bisa bertahan untuk tidak bercerita, bisa bertahan untuk tidak merasa takut kayak apa gitu, kayak orang biasa aja gitu kan, sampai selama itu. Dan lu nanya nggak apa yang dia rasain setelah dia naik gunung? Dia ngerasa nyaman bang. Nggak, mungkin ada yang gue ngerasa beda nih setelah gue naik gunung sama nggak naik gunung. Oh enggak, gue nggak tanyain itu. Cuman yang jelas dia hanya bilang begitu bangun tidur dia tuh jadi kayak orang merasa jadi orang, bukan jadi orang ya, merasa jadi Putri yang
kondisinya paling sehat seumur hidup. Fresh, nggak ngerasa pegel, badan semuanya enak, muka fresh, pokoknya seneng gitu lah, happy dan badan seger gitu. Berarti ada kemungkinan si bekalnya itu belum diambil. Kalau bekalnya itu setelah si Wira main ke Putri dan nyeritain kondisi Putri di sana kayak apa-apa, udah diambil sama si pamannya, udah diambil lagi gitu kan. Si Wira bilang kayak gitu. Cuman ya impact kan bang, mungkin ya, impactnya jadi panjang gitu. Apalagi ditambah dia pulang dari sana ternyata ada sesuatu yang nggak tahu dari dianya ya kan. Iya. Kita nggak bisa nebak-nebak juga kan, maksudnya sampai sekarang apa gitu masih sering ngunjungin Putri, apakah masih nempel sama Putri atau kan nggak sama Tapi sekali. dia sempat balik lagi nggak tuh bang ke Gede? Sering bang. Sering. Di Putri. Luar sama lu ya? Iya, di luar sama gua tuh sering. Sering. Putri hobi ya, namanya anak gunung lah ya. Hobi juga naik. Sering juga Putri naik. Nah, berarti setelah itu dia nggak ada gua ketakutan naik gunung. Akhirnya bolak-balik lagi tetap di Gede. Gua nggak tahu sekarang udah jadi tentara atau belum ya. Oh, terakhir ya, maksudnya mau jadi inilah, mau jadi tentara kerajaan. Tentara nasional. Oh, enggak, soalnya kan tadi dia ngeliat tentara kerajaan, gue pikir kayaknya ini deh, feel gue tuh tentara kerajaan. Cita-cita gue gitu ya. Gue tuh mau jadi tentara kerajaan. Soalnya dari kecil tuh gue ditanya mau jadi apa? Mau jadi gede. Kalau udah gede mau jadi kecil. Nah gini bang, lo bisa ambil cerita positif nggak dari sini? Apa ya? Apa yang mau lo sampein? Keutuhan tim bang, kekompakan tim. Nah iya benar. Coba lo bayangin ya, ini bayangin aja ya. Kalau dari hal yang terkecil kita tidak peduli sama tim kita saat itu, bablas bang. Iya, apalagi kalau cuma mikirin ego ya. Iya kan. Contoh misalkan dia nggak mau turun, kita paksa nggak, coba dia bawa turun sedikit demi sedikit dari atas gunung gitu kan. Beda ceritanya. Kalau dia lari nggak kita kejar, kita nggak tahu dia larinya kemana. Demi Allah bang, gue nggak ada nggak ada rasa anjing gue mati nih, gue lari begini. Pasti pikiran gue kan gitu, pikiran orang lah, lari di malam hari dengan modal headlamp jatuh lah bang, pasti lah. Tapi ya kalau menurut gue sih karena mungkin mereka karena memang sebelum berangkat ke sana udah ada bekal ilmu ya. Bekal ilmu dari Mapala mungkin yang lain-lain atau yang lain ya. Jadi kayak kekompakannya kebentuk sih. Kekompakannya kebentuk dan mereka tuh udah nggak mikirin yang wah gue harus ngambil bed nih. Iya gitu. Jadi nah itu pertama. Terus kedua malam, kalau saat itu temen-temen di luar mungkin kecapean terus tidur, terus gua di tenda juga tidur, terus Putri bangun, terus dia keluar ngikut. Satu. Saat itu memang gue nggak feel bahwa gue harus melek jagain Putri, nggak juga bang. Gue nggak berpikir sejauh itu. Gue cuman berpikir anjir dingin nih gitu kan. Kan SB gue sama Putri. Nah SB-nya Putri itu basah karena dia muntah kan. Muntah, itu betul. Nah ternyata teman-teman yang di luar itu juga ngantuk sebetulnya. Cuman takut kejadian apa-apa sama Putri daripada repot, mendingan mereka berjaga. Apalagi kondisi malam. Kondisi malam. Nah, artinya kan mereka peduli kan, peduli. Terus turun. Pada saat turun itu teman-temannya semua sadar bahwa kondisi psikologis si Putri tidak sedang baik-baik saja. Iya. Makanya dibuat jangan sampai Putri bengong, jangan sampai Putri meleng. Buat Putri sesibuk mungkin secara pikiran. Ajak ngobrol kah? Emang sih, jadi kalau gua bilang ya emang lu naik gunung tuh nggak bisa yang cuma sekedar have fun. Emang butuh ilmu gitu loh. Buat naik gunung tuh butuh ilmu. Ya setuju bang. Iya nggak sih? Kalau cuman ya, gue lihat di Instagram terus gue naik gunung kayak nggak punya bekal ilmu pengetahuan adventure lah gitu. Menurut gue ya. Setidaknya secara basic lah ya. Basic aja iya. Maksud gue kayak gitu. Dan emang untungnya sih si tim ini emang dia kompak lah ya. Kompak banget. Terus emang udah dibekalin sama ilmu ya. Betul. Dibekalin sama ilmu. Jadi dia tahu kondisi kayak gini harus kayak gini. Dan si Putrinya juga kan nggak kekeh buat turun kan saat itu. Padahal lu udah bilang udah Put
turun aja. Mm-mm. Tapi dia bilang enggak, tim gua harus naik. Sedangkan si tim bilang enggak, Putri turun. Ya, jadi ya sama-sama mengerti lah. Iya, Ya. sama-sama ngerti. Nah, Enggak mikirin ego. Iya, Itu yang paling penting bang, naik gunung kan, ego. Toh dia besok lusanya atau minggu depan, bulan Iya, depannya naik ke gunung lagi masih gunungnya belum tutup. nah, belum pindah ya kan? Heeh. Masih di situ gitu. Nah akhirnya ya bersyukurlah kita saat itu naik dengan formasi yang lumayan lengkap, punya bekal yang lumayan cukup secara ilmu, secara pengetahuan, secara peralatan, secara informasi gunungnya kita lengkap. Jadi kondisi yang kayak gitu kita bisa solving lah, kita bisa tangani dengan baik. Itu sih bang syukurnya. Jadi mungkin bisa jadi pelajaran teman-teman semua ya. Ini salah satu contoh yang mungkin agak brutal, tapi karena kita punya persiapan jadi dampaknya tidak terlalu negatif. Itu aja sih. Ya, jadi nggak cuman kalau untuk naik gunung tuh balik lagi ya, nggak cuman bekal fisik tapi bekal mental juga. Betul. Ya kan. Coba bayangin kalau semua teman-teman yang nggak peduli pada saat turun cuek, Putri ngeliat kayak gitu turun terus Putri ikut. Mungkin ada yang punya mentalnya kuat, fisiknya nggak kuat. Ada yang fisiknya emang olahraga banget tapi mentalnya belum. Iya. Emang keduanya itu emang harus seimbang sih, mental sama fisik buat naik gunung. Benar. Ya begitulah ceritanya bro. Tuh, anjir. Jadi gue yang cerita lu lagi. Enggak, udah cukup, ini ceritanya juga seru sih. Maksudnya ada pelajaran yang gue petik di situ. Yes. Oh ya Putri juga semoga sehat-sehat selalu. Kalau misalkan lu nonton, mudah-mudahan sukses sama karirnya. Siapa tahu sekarang udah jadi angkatan bersenjata kan, gue nggak tahu juga ya. Mudah-mudahan ya sudah. Buat timnya Putri yang dulu mantap. Makasih Bang. Ada gue di situ. Ya teman-teman lainnya lah yang jelas. Iya. Gue kan hanya satu. Enggak, lu kan seniornya. Enggak, gue bilang timnya. Oh iya. Gue bilang timnya Putri. Timnya Putri mantap lah. Gue enggak ya. Enggak, lu kan seniornya. Iya. Gitu. Gue bayangin Bang, kalau sampai kejadian apa-apa gue bayangin jadi salah itu. Iya, karena biar gimana pun gue yang paling tua kan. Kondisinya saat itu gue yang paling tua lah di situ, yang paling senior di situ. Ya alhamdulillah. Itu aja sih Bang. Oke teman-teman. Aduh jadi ngawur nih cerita, jadi cerita gue kampret. Ya oke, terima kasih banyak yang suka sama cerita dari Samawe. Silakan share ceritanya ke teman-teman kalian. Jangan lupa komentar juga, kasih masukan buat teman-teman yang mau jadi narsum, mau share juga cerita-cerita kalian ke Samawe, boleh monggo, nanti gue kasih emailnya, kalian bisa kirim emailnya ceritanya apa. Kalau pengen juga jadi narsum juga boleh komentar, nanti kita hubungin harus kontaknya kemana. Kayak gitu aja. Terima kasih banyak teman-teman. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.